Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hidayatullah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Robotik, Prodi Ilmu Administrasi Publik dengan NIM 071138232825. Di sini saya akan menjelaskan sejarah hukum perburuhan di Indonesia. Pribadi hukum perburuhan tidak dapat dipastikan pada tahun berapakah hukum perburuhan itu dimulai. Secara eksklusif, kita dapat katakan bahwa hukum perburuhan itu dimulai pada zaman perbudakan, yaitu di zaman orang yang memiliki budak menyuruh budaknya melakukan pekerjaan untuk kepentingan dan di bawah pimpinan si pemilik tersebut. Secara umum adalah kurang oke. Di sini terdapat tiga fase. Pertama, fase perbudakan, kedua pekerjaan rodi, ketiga fase finalisasi. Saya akan jelaskan pertama terlebih dahulu. Pertama, fase perbudakan. Pada zaman perbudakan ini adalah orang yang melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain, yaitu para budak tidak mempunyai hak apapun, bahkan hak atas hidupnya juga itu tidak ada. Ada yang mereka miliki hanyalah kewajiban melakukan pekerjaan, kewajiban menurut segala perintah, menuruti semua petunjuk aturan dari pihak pemilik budak. Pemilik budak itu adalah satu-satunya pihak dalam hubungan antara pekerja dan memberi kerja yang mempunyai segala hak. Hak meminta pekerjaan, hak mengatur pekerjaan, hak memberi perintah, pemberian para budak bukan kewajiban pemilik budak. Karena baik sosiologis maupun yuridis tidak ada aturan yang menetapkan. Kita ketahui bahwasanya perbudakan ini juga sebenarnya sudah lama sangat terjadi ataupun pada masa awal banget. Misal seperti di zaman-zaman Nabi pun sebenarnya sudah ada zaman perbudakan. Yang dimana budak ini terkadang dianggap dicap lebih rendah daripada hewan itu sendiri. Karena mereka didesain, karena mereka dianggap hanya untuk bekerja kepada majikannya tanpa dilihat sisi biologis ataupun humanisme. Mereka hanya didesain ataupun dianggap dilahirkan hanya sebagai penurut bekerja tanpa memiliki pola pikir yang lebih luas misalkan ataupun memiliki kedekatan yang lebih dekat misalkan. Ini sangat mengerikan dan ini sudah banyak sering terjadi di era-era zaman dahulu. Misal di tahun 18 tahun dan 17 bangsa Afrika itu dijajah oleh pihak bangsa asing dan mereka dijadikan budak, yang mana mereka harus bekerja tanpa dilihat sisi biologis ataupun humanismenya, dan di sini banyak kasus kematian di Afrika sana. Kemudian itu fase pekerjaan tadi. Sejak dahulu kala para penduduk, anggota suku atau anggota desa diminta pekerjaan yang harus dilakukan untuk kepentingan mereka bersama dan suku desa sebagai kesatuan, dan dilakukan juga untuk keperluan kerajaan. Pekerjaan yang dimulai melakukan pembagian pekerjaan antara sesama anggota untuk keperluan bersama karena keadaan dan alasan berkembang menjadi kerja paksa untuk kepentingan seseorang atau pihak lain dengan tidak dibayar upah sama sekali. Nah, pekerjaan roti ini juga pernah terjadi di Indonesia seperti di zaman kolonial Hindia Belanda, yang dimana penduduk Indonesia harus membangunkan membangun jalan dari Anyer hingga ke Banyuwangi, yang dimana pada zaman itu mereka tidak dibayar sama sekali. Sedikit berbeda dengan zaman perbudakan tadi. Di sini sebenarnya mereka dianggap manusia, tapi di sini mereka harus bekerja paksa. Mereka diberi makan, mereka diberi asupan, kemudian harus bekerja lagi tanpa melihat sisi kesejahteraan. Ya, mereka didesain hanya bekerja, dan ini menjadi buruk karena di zaman Hindia Belanda sendiri pun, di Indonesia sendiri pun banyak kasus-kasus kematian akibat pekerjaan paksa ini karena mereka tidak dibayar upah dan hanya kepentingan pemilik kepentingan tersebut. Dan sebenarnya ada isu bahwasanya pemerintah Belanda telah memberikan upah kepada bupati agar bisa disalurkan, tetapi hal ini korupsi dan mengakibatkan banyak kematian di penduduk Indonesia dalam kasus pembangunan Jalan Anyer sampai ke Banyuwangi yang dilakukan pada zaman India Belanda. Ini terakhir adalah masa finalisasi. Nah, singkatnya adalah masa finalisasi itu sedikit berbeda dari dua fase tadi. Dan ini adalah masa yang paling modern hingga pada sini. Di mana mereka adalah pemberi kerja itu menandatangani kontrak ataupun tanda tangan pekerjaan, yang dimana kamu bekerja, dan saya memberi upah. Artinya akan ada timbal balik, bahwasanya masyarakat akan lebih sejahtera. Ini telah diterapkan karena pertama perbudakan dan kerja paksa itu telah dihapus karena memiliki undang-undang, dan kedua mereka ini legalitasnya lebih jelas. Nah, artinya ini adalah kesepakatan dua belah pihak, baik itu pemberi kerja dan yang ingin bekerja. Ini bisa diterapkan di seluruh negara dan di seluruh wilayah karena ini merupakan jalan menuju kesetaraan di masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.